Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Yova Maulidia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 dari LPTK IKIP Siliwangi Bandung, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 2591163. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Jodipan Malang, kelas 5B dengan mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Iya, karena iya, nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, alhamdulillah. Semoga Bu Yova harap kalian tetap semangat dalam belajar bersama-sama. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira bersama-sama. Yuk, silakan berdiri semuanya. Sambil dicek seragamnya sudah lengkap apa belum, atributnya? Sudah lengkap semua, sudah rapi? Oke, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah Oke, silakan duduk kembali. Tadi siapa yang sebelum berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu? Oke, hampir bagus, hampir semuanya sudah sarapan terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih kalian harus sarapan terlebih dahulu? Agar fokus belajar, agar bisa mikir, biar kuat, biar semangat. Iya, kalian makan itu agar kuat, agar sehat, agar semangat. Itu tujuan manusia untuk bertahan hidup, agar kalian mendapatkan energi untuk melakukan apa? Aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan kalau tumbuhan dan hewan, apakah memerlukan makan juga? Iya, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makan karena pada dasarnya semua makhluk hidup itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Jadi ada proses makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan video, kalian dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui media diorama, kalian dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan dengan benar. Dan kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem dengan susunan yang tepat. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Masih semangat? masih Tepuk semangat. Baik, Bu Yova akan menayangkan video. Coba kalian amati terlebih dahulu.
dan paling mulai menghijau, menunjukkan pertanyaannya akan segera siap dimakan. Namun, suatu malam, datanglah sebelum mulai tikus. Mereka keluar dari sana dan mulai memakan padi yang telah susah payah dirawat oleh makannya. Tikus itu merusak sebagian besar tanaman, membuat Patang merasa khawatir. Tapi Allah memiliki cara untuk menjaga keseimbangan. Ketika si tikus itu sudah kenyang, ia kemudian pergi. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semak-semak. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memaksa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati dan tubuhnya perlahan-lahan membusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pemurah seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi bungkus yang kaya nutrisi. Oke, dari tayangan video tersebut kira-kira berisi tentang apa? Rantai makanan, apalagi makan dimakan. Kemudian padi tadi dimakan oleh siapa? Tikus dimakan, ular dimakan, elangnya mati diuraikan oleh siapa tadi? Cacing. Nah, kenapa sih tikus itu dimakan ular? Agar ular bisa bertahan hidup, agar ular tidak mati. Nah, apa yang terjadi jika ular tidak makan tikus? Iya, ularnya mati, tikusnya akan semakin banyak. Apa yang terjadi jika tikusnya semakin banyak? Iya, padinya akan rusak, padinya akan mati karena dimakan oleh banyak tikus tadi. Kemudian elangnya bagaimana? Elangnya juga mati karena kan ularnya tadi mati. Elangnya kan bingung mau makan apa, ya kan? Nah, itu ekosistemnya agar seimbang harus ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu tidak boleh terputus. Nah, setiap makhluk hidup itu juga harus menjalani perannya masing-masing. Nah, untuk mengetahui apa itu rantai makanan, apa saja perannya, coba perhatikan materi yang Bu Yova sampaikan ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Nah, seperti tayangan video tadi, padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan, elang. Nah, itu ada urutannya, terjadinya rantai makanan. Apa sih tujuan rantai makanan itu? Iya, untuk mendapatkan energi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, juga untuk bertahan hidup. Nah, dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran apa saja? Produsen, konsumen, hingga akhirnya dekomposer yang harus dijaga keseimbangannya. Di sini produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Produsen mampu mengolah makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Contohnya rumput, padi, pohon. Oke. Nah, konsumen, ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen pertama kali dan memakan tumbuhan hijau. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora atau omnivora. Apa itu hewan herbivora? Pemakan tumbuhan. Kalau omnivora, pemakan segalanya. Nah, konsumen tingkat 1 contohnya tikus. Ya, kemudian konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 tadi siapa? Tikus. Tikus dimakan? Nah, ular ini merupakan
konsumen tingkat 2. Nah, yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan pemakan daging. Kemudian ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 tadi siapa? Ular. Ular dimakan elang. Nah, elang ini termasuk konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Kemudian ada lagi pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian bangkai hewan atau tumbuhan dikembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, di sini coba perhatikan ada contoh rantai makanan. Ada gambarnya apa ini? Terlihat padi. Padi berperan sebagai produsen. Padi dimakan. Belalang. Belalang berperan sebagai kontak satu. Oke, belalang dimakan. Katak. Katak berperan sebagai katak dimakan. Ular. Ular berperan sebagai 3. Oke, ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen 4 atau disebut dengan konsumen puncak. Elang mati akan diuraikan oleh jamur atau dekomposer. Nah, ketika hewan yang mati akan diuraikan oleh jamur, nah jamur ini akan menutrisi kembali tanaman sehingga tanaman bisa untuk proses fotosintesis dan terus berputar sehingga terjadilah rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dari sini ada pertanyaan. Sudah jelas semuanya? Sudah. Masih semangat? Masih. Coba semangat. Oke, agar lebih mudah memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan, di sini Bu Yova memiliki lagu rantai makanan. Saya mau belajar komponen ekosistem dari kita ada yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai, atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen memperoleh makanan dari produsen. Yang terakhir adalah pengurai dekomposer yang terdiri jauh-jauh bakteri. Oke. Tolong Mas Rashid dan Mbak Cika bisa minta tolong maju ke depan untuk bantu Bu Yova. Mas Rashid dipegang Mas. Sinilah. Nah, Mbak Cika di sini. Coba perlihatkan dulu kepada teman-temanmu ada makhluk hidup apa saja. Yang pertama ada Padi. Ada padi. Oke, yang padi. Kemudian tentukan perannya padi sebagai apa? Sebagai produsen. Oke, nah, oke. Kemudian padi dimakan. Padi dimakan. Padi dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai. Oke. Bisa. Jangan menutup enggak. Oke, kemudian ada hewan apa lagi? Ada hewan ular. Ada hewan ular. Ular berperan sebagai Konsumen tingkat 2. oke. Kemudian ada hewan apa lagi, Ndok? Elang. Ada elang. Elang berperan sebagai Elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. atau konsumen puncak. Oke. Di sini, Ndok. Nah, nggak apa-apa. Oke, kemudian yang terakhir elang mati akan diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai pengurai atau dekomposer. Oke, terima kasih Mbak Cika dan Mas Rashid. Untuk lebih memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan, di sini Bu Yova memiliki kuis.
untuk mengetahui seberapa jauh sih kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang sudah Bu Yova sampaikan. Oke, nomor 1, organisme yang mampu membuat makanan sendiri pada rantai makanan disebut, ini A, B, C, dan D. Kalian tinggal menuliskan abjadnya saja. Sudah semua? Silakan diangkat papannya. Organisme yang mampu membuat makanan sendiri pada rantai makanan disebut produsen. Oke. Nomor 2, peran jamur pada rantai makanan di samping berperan sebagai apa? A, B, C, dan D. Silakan dituliskan abjadnya. Peran jamur pada rantai makanan di samping berperan sebagai apa? Decomposer. Oke. Nomor 3, hubungan proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dalam suatu ekosistem disebut A, B, C, dan D. Sudah? Silakan diangkat papannya. Hubungan proses makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu dalam suatu ekosistem disebut dengan rantai makanan. Makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 2 disebut A, B, dan C. Silakan diangkat papannya. Apa? Konsumen tingkat 3. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah. A, B, C, dan D. Sudah? Silakan diangkat. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah adalah Oke. Silakan dikumpulkan dulu. Oke, berdasarkan hasil kemampuan awal kalian, di sini Bu Yova akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok terlebih dahulu. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, Bu Yova akan beri nama kelompok kalian. Di sini kelompok tikus, di sini kelompok ular, dan di sini kelompok elang. Nah, di sini Bu Yova memiliki lembar kerja kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan. Bu Yova akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Untuk coba perhatikan cara pengerjaannya. Untuk kelompok tikus, silakan kalian menyanyikan lagu rantai makanan berdasarkan nada lagu Anak Kambing Saya. Mana di mana padi-padi saya. Bisa? Bisa. Oke. Kemudian nanti silakan kalian tentukan susunan rantai makanannya. Paham? Oke. Kemudian untuk kelompok ular, di sini ada gambar. Silakan kalian gunting dan tempelkan. Kemudian susun rantai makanannya. Untuk kelompok elang, silakan kalian bermain peran. Nah, di sini Bu Yova sudah menyiapkan topi rantai makanan. Kemudian silakan kalian tentukan siapa yang berperan sebagai padi, sebagai katak, belalang, jamur, dan juga elang. Kemudian silakan kalian susun rantai makanannya. Bisa? Paham? Sudah paham semuanya? Oke, baik, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Punya boleh latihan dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah? Bisa? Iya.
Yang berperan sebagai padi. Padi siapa? Nah, urut. Oke. Iya, bagus. Oke, kelompok tikus akan menyanyikan lagu rantai makanan. Kelompok yang lain coba diperhatikan. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan presentasinya? Oke. Oke, padi berperan sebagai produsen. Kemudian oke. Berperan sebagai oke, kemudian oke, elang mati diuraikan oke, atau pengurai. Oke, ada yang mau menyampaikan tanggapan untuk kelompok tikus? Siapa? Oke, Mbak Aira. Bagaimana tanggapannya Mbak Aira? Oh iya, lagunya bagus ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok tikus. Oke. Puncak, oke. Oke, ada yang mau menyampaikan tanggapan untuk kelompok ular? Oh iya, Mbak Evi, bagaimana tanggapannya Mbak Evi? Iya, gambarnya keren ya, lucu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ular. Oke, kelompok elang akan bermain peran tentang rantai makanan. Coba diperhatikan ya. Yuk. Oke. Oke, padi. Yuk, padi. Gimana? Oh iya, padinya sudah bergoyang-goyang. Oke, kemudian belalang berperan. Oke, belalangnya makan padinya. Oke, belalangnya sudah. Oke, kemudian dimakan katak. Oke, kataknya. Oke, katanya sudah loncat-loncat. Oke, menangkap belalang, makan belalang. Katak. Ular berperan sebagai oke, ularnya sudah meliuk-liuk, nah makan kataknya. Kemudian elang. Oke, elangnya sudah terbang memakan ular. Kemudian yang terakhir, elangnya mati
Kan oleh jamur. Oke, jamurnya mati. Oh iya, semuanya mati diuraikan oleh jamur. Oke, beri tepuk tangan untuk pasangan. Sebelumnya ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Oh iya, Mbak Cika. Bagaimana tanggapannya Mbak Cika? Oh iya, cocok jadi artis ya. Sangat mendalami peran. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Iya, hubungan makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup. Nah, Bu Yova mau tanya, jika padi punah, apa yang terjadi pada hewan-hewan lainnya? Iya, hewan lainnya akan mati. Tadi apa saja hewannya? Tikus, ular, elang, belalang, ada kata, itu semuanya akan mati. Nah, itulah tujuannya ada rantai makanan. Rantai makanan itu harus terus berputar agar ekosistemnya tetap seimbang. Kemudian kita juga belajar tentang peran makhluk hidup. Ada yang berperan sebagai apa saja tadi? Produsen, contohnya apa? Produsen padi, apalagi rumput, ada juga pohon. Kemudian ada yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Contohnya hewan apa? Konsumen tingkat tikus itu hewan herbivora. Hewan herbivora itu apa? Hewan yang memakan tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2, hewan apa? Hewan karnivora. Karnivora pemakan daging. Kemudian ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak, hewan yang tidak bisa dimakan hewan lainnya. Kemudian ada dekomposer atau pengurai yang menguraikan hewan yang mati dan akan memberikan nutrisi kepada tanaman sehingga terjadilah rantai makanan dan terus berputar sehingga terjadilah ekosistem yang seimbang. Nah, hari ini Bu Yova memiliki soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Silakan dikerjakan secara mandiri. Oke, boleh dikumpulkan absen 1 terlebih dahulu. Pak, silakan kalian keluarkan selembar kertas. Silakan kalian tulis perasaanmu. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Yang sudah boleh silakan dikumpulkan ke depan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, seru ya, seru. Coba sih dilihat dulu di bawah mejamu, adakah sampah yang berserakan? Kalau ada sampah, coba dipungut sampahnya, nanti dibuang setelah pembelajarannya selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Gangsar, silakan dipimpin berdoa. Silakan berdoa mulai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, terima kasih.
kasih pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bu Yova sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa esok hari dengan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.